Pemirsa, kabar gembira untuk bobotoh Persi. AFC di luar dugaan langsung ambil keputusan. Di laga Persebaya melawan Persib Bandung tadi malam, AFC putuskan cabut lisensi wasit Eko Saputra. Karena terbukti curangi Persib Bandung, maka dari itu AFC juga memutuskan Persib Bandung dinyatakan menang dengan skor 3-2. Dengan hasil ini, Persib Bandung makin kokoh di puncak klasemen. Benarkah itu? The AFC has officially revoked referee Eko Saputra's license. Persib Bandung was declared the 2-2 winner. We are against Persija Surabaya in the BRI Super League Indonesia match at Gelora Bung Tomo Stadium last night. Hopefully this will be justice for Persib Bandung. Bobotoh jelas auto dibuat lega. Presiden AFC langsung turun tangan usai Persib Bandung dicurangi wasit Eko Saputra di laga lawan Persebaya Surabaya tadi malam. AFC langsung putuskan cabut lisensi wasit Eko Saputra. Gol Kakang Rudianto disahkan. Persib Bandung dinyatakan menang 3-2 dan semakin kokoh di puncak klasemen sementara sampai bikin pelatih Persib Bojan Hodak dan legenda Persija Jakarta Bambang Pamungkas angkat suara begini soal laga tersebut. Wah, benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Sports Story Indonesia. Yuk buat kamu yang ngaku pecinta olahraga Indonesia, wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih ya guys. Dikutip langsung dari situs web Fiksi Garuda tepat hari ini, dunia sepak bola Asia diguncang oleh kontroversi besar yang melibatkan keputusan-keputusan tak terduga yang diambil oleh wasit Eko Saputra dalam laga antara Persebaya Surabaya dan Persib Bandung pada Senin malam, 2 Maret 2026. Keputusan-keputusan tersebut yang membuat tim Persib merasa dirugikan secara serius segera memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia. Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada pagi hari setelah pertandingan, Presiden AFC, Salman bin Ibrahim Al-Khalifah, menyatakan dengan tegas bahwa Eko Saputra tidak hanya gagal menjaga standar profesionalisme yang diharapkan dari seorang wasit, tetapi juga menciptakan keraguan serius terkait integritas keputusan-keputusan yang diambil dalam pertandingan tersebut. Sebagai langkah tegas, AFC memutuskan untuk mencabut lisensi wasit Eko Saputra secara permanen dan meralat hasil pertandingan yang sebelumnya berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Persebaya menjadi kemenangan untuk Persib Bandung dengan skor 3-2. Keputusan ini diambil setelah adanya dugaan kuat bahwa wasit tersebut tidak hanya melakukan kesalahan teknis dan pengambilan keputusan yang tidak adil, tetapi juga diduga terlibat dalam jaringan mafia bandar judi yang berusaha mempengaruhi hasil pertandingan. Meski belum ada bukti yang langsung mengarah pada keterlibatan mafia judi, AFC menyadari bahwa adanya ketidakberimbangan dalam keputusan-keputusan wasit yang terlalu berpihak kepada Persebaya, tim tuan rumah, dapat menciptakan gambaran yang sangat buruk mengenai integritas pertandingan. AFC tidak akan mentolerir adanya manipulasi atau dugaan pengaturan skor dalam kompetisi sepak bola Asia. Kami memahami bahwa dunia sepak bola Indonesia dan Asia sangat rentan terhadap pengaruh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan kami tidak akan membiarkan hal ini merusak integritas sepak bola, kata Salman bin Ibrahim Al-Khalifah dalam pernyataannya. Dalam pernyataan panjangnya, Presiden AFC Salman bin Ibrahim Al-Khalifah menegaskan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh Eko Saputra dalam laga Persebaya vs Persib telah merusak integritas pertandingan sepak bola dan menimbulkan keraguan tentang kemampuan serta profesionalisme sang wasit. Keputusan-keputusan yang diambil oleh wasit Eko Saputra dalam pertandingan antara Persebaya Surabaya dan Persib Bandung pada 2 Maret 2026 sangat mengkhawatirkan dan tidak mencerminkan standar tinggi yang kami harapkan dari seorang ofisial di kompetisi AFC. Kami memahami bahwa setiap keputusan di lapangan memiliki dampak besar bagi tim yang terlibat, terutama dalam pertandingan yang penting dan penuh tekanan seperti ini. Namun keputusan yang diambil oleh wasit tidak hanya merugikan tim Persib Bandung, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem VAR yang seharusnya menjadi alat bantu bagi wasit untuk mengambil keputusan yang lebih adil, kata Salman bin Ibrahim Al-Khalifah.
Lebih lanjut, Al-Khalifah menekankan bahwa AFC memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga integritas sepak bola di seluruh benua Asia. AFC berkomitmen untuk memerangi segala bentuk pengaturan pertandingan, termasuk dugaan adanya mafia bandar judi yang berusaha mempengaruhi hasil pertandingan. Kami memiliki kebijakan yang sangat tegas terkait dengan hal ini, dan kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan yang sesuai jika terbukti bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh wasit didorong oleh kepentingan pihak ketiga. Lanjutnya, AFC mengungkapkan bahwa mereka akan memperketat sistem pengawasan terhadap wasit dan memperbaharui prosedur pemilihan serta evaluasi terhadap kualitas wasit yang memimpin pertandingan di level internasional. Kami akan memastikan bahwa setiap wasit yang memimpin pertandingan AFC memiliki integritas yang tinggi dan bebas dari segala bentuk intervensi atau pengaruh dari pihak manapun. Setiap pertandingan harus berlangsung dengan adil, dan kami akan mengambil langkah lebih lanjut untuk memastikan bahwa VAR digunakan dengan cara yang benar dan transparan, tambahnya. Sementara itu di sisi lain, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengungkapkan reaksi keras dan penuh kekecewaan setelah timnya menjadi korban keputusan kontroversial yang dibuat oleh wasit Eko Saputra dalam laga melawan Persebaya Surabaya pada Senin, 2 Maret 2026. Bojan Hodak yang dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan tenang dan analitis, kali ini tidak bisa menahan kemarahannya atas keputusan-keputusan wasit yang dianggap merusak integritas pertandingan. Saya sudah lama berkarier di sepak bola, dan saya tahu bagaimana pertandingan berjalan dengan cara yang seharusnya. Tapi apa yang saya saksikan tadi malam bukanlah sepak bola yang sehat. Keputusan-keputusan ini tidak hanya merugikan kami sebagai tim, tetapi juga merusak integritas permainan itu sendiri, ujar Bojan Hodak dengan nada penuh emosi. Keputusan pertama tentang penalti itu saja sudah sangat meragukan. Kami tidak tahu mengapa wasit memutuskan menghentikan permainan hanya untuk meninjau VAR setelah pertandingan berjalan. Namun yang lebih mengecewakan adalah bagaimana VAR digunakan hanya dengan satu sudut pandang kamera yang jelas tidak cukup untuk memberikan gambaran utuh tentang kejadian tersebut, jelas Hodak. Pelatih asal Kroasia itu mengungkapkan bahwa dia merasa sangat kecewa dengan tidak adanya transparansi dalam penggunaan teknologi yang seharusnya bisa membantu menciptakan keputusan yang lebih adil. VAR seharusnya membantu kami untuk mendapatkan keputusan yang tepat, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Ini bukan hanya tentang hasil pertandingan, tapi lebih kepada prinsip keadilan yang harus ada dalam setiap pertandingan. Jika kami tidak bisa mempercayai VAR, maka kita berada dalam masalah besar di sepak bola, tambahnya. Hodak juga menyoroti keprihatinannya terhadap kualitas wasit yang memimpin pertandingan tersebut. Eko Saputra yang hanya memiliki lisensi nasional dan bukan lisensi internasional dari AFC, ternyata menjadi pusat perhatian dengan serangkaian keputusan yang merugikan timnya. Setelah pertandingan, ia tidak bisa menahan rasa frustrasinya karena merasa bahwa kompetisi di level tertinggi ini harus diatur dengan standar yang lebih baik. Ini adalah sebuah kejadian yang sangat memalukan. Jika kita bermain di tingkat tertinggi, kita harus bisa mengharapkan kualitas wasit yang terbaik, bukan hanya untuk kami, tapi untuk seluruh tim yang bermain. Apa yang saya lihat malam itu jelas tidak profesional. Saya khawatir akan hal ini, karena jika ini bisa terjadi pada kami, bisa saja terjadi pada tim lain. Kami perlu adanya jaminan bahwa kejadian seperti ini tidak akan terulang, jelas Hodak. Bojan Hodak juga menanggapi laporan yang menyebutkan bahwa ada kemungkinan pengaruh pihak luar dalam keputusan-keputusan wasit. Dugaan adanya mafia bandar judi yang berusaha mengatur hasil pertandingan semakin menambah kekecewaan Hodak terhadap integritas pertandingan tersebut. Saya tidak tahu pasti apa yang terjadi di balik layar, tapi saya rasa ada sesuatu yang tidak beres. Jika ada pihak-pihak yang bermain-main dengan hasil pertandingan, itu adalah sesuatu yang sangat serius. Saya berharap AFC akan menindak tegas dan memastikan bahwa kejadian seperti ini tidak hanya dihentikan, tapi juga diselidiki lebih dalam, kata Hodak dengan tegas. Sementara itu, di sisi lain, legenda sepak bola Indonesia dan mantan kapten Persija Jakarta, Bambang Pamungkas, memberikan reaksi jujur dan penuh penyesalan terkait kontroversi keputusan wasit Eko Saputra dalam pertandingan antara Persib Bandung dan Persebaya Surabaya pada 2 Maret 2026.
Saya sangat kecewa dengan keputusan-keputusan wasit yang saya lihat dalam pertandingan tersebut. Ini bukan hanya soal Persib Bandung atau Persebaya, ini soal sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Ketika keputusan-keputusan seperti itu terus terjadi, maka akan sangat sulit bagi kita untuk meminta masyarakat percaya bahwa kompetisi kita fair dan profesional. Saya ingin berbicara secara jujur, ini adalah momen yang sangat memalukan bagi sepak bola Indonesia, ujar Bambang dengan nada kecewa. Bambang Pamungkas menyoroti keputusan wasit Eko Saputra yang memberikan penalti untuk Persebaya meski ada ketidakjelasan yang mengelilingi insiden tersebut. Penggunaan VAR yang hanya didasarkan pada satu sudut pandang kamera yang oleh banyak orang dianggap sangat terbatas semakin memperburuk situasi dan menambah ketidakpastian terhadap keputusan tersebut. Teknologi VAR seharusnya membantu kita mendapatkan keputusan yang lebih jelas dan adil. Tetapi pada pertandingan ini, VAR justru seakan memperburuk keadaan. Ini jelas menunjukkan ada masalah besar dengan implementasi VAR di Indonesia. Tugas VAR adalah untuk membantu membuat keputusan lebih objektif, bukan untuk menambah ragu. Jika hanya satu sudut kamera yang digunakan, bagaimana kita bisa percaya pada keputusan tersebut? Tambahnya. Saya tidak tahu pasti apakah ada mafia judi yang terlibat dalam kejadian ini, tetapi jika memang benar ada pihak-pihak yang mengatur hasil pertandingan demi keuntungan pribadi, itu adalah ancaman besar bagi sepak bola Indonesia. Kita tidak bisa membiarkan hal ini merusak permainan yang kita cintai. Kita semua, baik pemain, pelatih, wasit maupun penyelenggara, harus bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan olahraga ini. Jika kita terus membiarkan ketidakadilan seperti ini terjadi, maka kita tidak akan pernah maju sebagai bangsa yang mengedepankan sportivitas. Tambahnya, keputusan AFC untuk mencabut lisensi wasit dan meralat hasil pertandingan adalah langkah yang benar. Ini adalah bukti bahwa ada pihak yang bertanggung jawab dan siap untuk memastikan keadilan ditegakkan. Tetapi saya ingin mengingatkan kita semua bahwa kepercayaan publik tidak bisa hanya dipulihkan dengan satu keputusan. Ini adalah masalah yang lebih besar dan kita perlu bekerja lebih keras untuk memastikan kejadian seperti ini tidak terulang lagi, kata Bambang. Sebagai seorang legenda sepak bola Indonesia, Bambang Pamungkas juga mengingatkan bahwa sepak bola seharusnya menjadi olahraga yang adil dan penuh sportivitas. Sepak bola adalah permainan yang indah, tetapi jika kita tidak menjaga integritasnya, kita akan merusak esensi dari olahraga itu sendiri. Kita semua, baik pemain, pelatih, wasit maupun penyelenggara, harus bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan olahraga ini. Jika kita terus membiarkan ketidakadilan seperti ini terjadi, maka kita tidak akan pernah maju sebagai bangsa yang mengedepankan sportivitas. Tambahnya. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Nama Miss Hilgers kembali jadi perbincangan. Di tengah kondisinya yang belum sepenuhnya pulih dari cedera panjang, serta masa depannya yang belum jelas bersama FC Twente, bek timnas Indonesia itu justru dikabarkan masuk radar klub raksasa Belanda PSV Eindhoven. Kabar ini cukup mengejutkan. Pasalnya, musim ini Hilgers lebih banyak menepi akibat cedera robek ligamen krusiat yang membuatnya absen lama, baik di level klub maupun timnas. Situasinya makin rumit karena negosiasi kontrak barunya dengan Twente belum menemui kesepakatan. Bahkan, ia sempat tak dimainkan hingga paruh kedua musim. Kontrak Hilgers sendiri akan berakhir pada 30 Juni 2026. Jika tak diperpanjang, Twente berisiko kehilangan bek 24 tahun itu secara gratis. Media Belanga Football Transfers melaporkan bahwa situasi ini sudah menjadi pembahasan sejak musim panas lalu dan hingga kini belum ada titik temu. Di tengah ketidakpastian tersebut, PSV disebut melihat Hilgers sebagai opsi menarik dan ekonomis di bursa transfer. Ia dinilai bisa menjadi solusi murah, apalagi berpotensi didatangkan dengan status bebas transfer, tentu dengan syarat sudah pulih total dari cedera. Data dari platform analisis sepak bola Sai Sports bahkan menunjukkan tingkat kecocokan Hilgers dengan PSV mencapai 80%. Gaya bermainnya dianggap selaras dengan filosofi pelatih Peter Bosz yang menuntut bek mampu membangun serangan dari lini belakang. Meski begitu, persaingan di skuad PSV tidak ringan. Lini belakang mereka sudah diisi pemain reguler seperti Jardy Shelton dan Jarek Gasiorowski. Jika bergabung, Hilgers kemungkinan harus siap bersaing ketat atau menerima peran rotasi. Bagi Hilgers, rumor ketertarikan PSV bisa menjadi angin segar setelah melewati masa sulit akibat cedera dan polemik kontrak. Kini, segalanya bergantung pada proses pemulihan fisiknya serta keputusan akhir terkait masa depannya di Twente. Jika transfer ini benar terjadi, bukan tak mungkin ia bangkit lebih kuat dan membuka lembaran baru dalam karirnya. Persaingan memperebutkan posisi kiper utama timnas Indonesia jelang FIFA Series 2026 makin seru.
Dua nama yang jadi sorotan adalah Maarten Paes dan Emil Audero, yang sama-sama berkarir di Eropa dan sedang berada dalam momentum penting. FIFA Series 2026 akan digelar pada 27-30 Maret 2026, dengan Indonesia sebagai tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tim asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Timnas Bulgaria, Timnas Kepulauan Solomon, dan Timnas Saint Kitts and Nevis. Ajang ini menjadi bagian kalender resmi FIFA dan penting bagi Indonesia untuk menguji kekuatan skuad sebelum agenda kompetitif berikutnya. Mantan pemain Timnas Indonesia Supriyono Prima menilai, penentuan kiper utama tak bisa hanya melihat nama besar. Menurutnya, menit bermain, kondisi fisik, dan kebutuhan taktik tim harus jadi pertimbangan utama. Ia juga menekankan bahwa peran kiper modern kini tak sekedar menjaga gawang, tetapi harus mampu membangun serangan dari belakang. Dari sisi klub, Paes baru bergabung dengan AFC Ajax pada bursa musim dingin 2025. Bermain di klub dengan filosofi penguasaan bola tinggi menuntutnya piawai dalam distribusi dan membaca permainan. Meski baru mencatat 2 penampilan, lingkungan kompetitif Ajax dinilai bisa mengasah kualitasnya sebagai kiper modern. Sementara itu, Audero tampil konsisten bersama US Cremonese di Serie A. Pengalamannya di sepak bola Italia membuatnya matang secara taktik dan mental. Ia terbiasa menghadapi tekanan tinggi dan mencatat sejumlah penampilan solid musim ini, termasuk clean sheet penting. Supriyono menilai persaingan ini justru menguntungkan tim. Meski mengakui kualitas keduanya setara, ia secara pribadi lebih memilih Paes sebagai starter. Namun, dengan jadwal padat dan karakter lawan yang berbeda dari Eropa, Oseania, hingga Karibia, rotasi sangat mungkin dilakukan. Yang jelas, Timnas Indonesia kini berada dalam posisi ideal dengan 2 kiper berpengalaman Eropa yang bersaing sehat. FIFA Series 2026 pun bisa menjadi panggung pembuktian siapa yang paling layak berdiri di bawah mistar utama Garuda. Ketegangan yang terus membara antara Iran dengan blok Israel Amerika Serikat mulai menyeret isu olahraga ke pusaran yang sama. Partisipasi Timnas Iran di Piala Dunia 2026 kini ikut dipertanyakan. Iran memang sudah mengamankan tiket ke putaran final, namun situasi geopolitik yang kian panas memunculkan spekulasi. Akankah mereka tetap tampil atau justru mundur? Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Federasi Iran, sementara FIFA masih memilih memantau perkembangan situasi. Di tengah ketidakpastian itu, nama Timnas Indonesia mendadak ikut terseret dalam perbincangan. Media Vietnam, Soha, melempar wacana soal kemungkinan adanya tim Asia yang diuntungkan jika Iran benar-benar mundur. Indonesia dan Cina sempat disebut, namun peluang keduanya dinilai tipis. Media Cina justru menyoroti Uni Emirat Arab dan Irak sebagai kandidat paling realistis. UEA disebut sebagai tim dengan peringkat terbaik di kualifikasi zona Asia yang gagal lolos, sehingga dianggap lebih layak menjadi pengganti. Opsi lain yang berkembang adalah menempatkan Irak ke grup Iran, sementara UEA mengisi slot playoff antar benua. Bagi Timnas Indonesia, harapan tersebut tampaknya sulit terwujud. Skuad asuhan John Hartman sebelumnya sudah terhenti di babak keempat kualifikasi. Selain itu, regulasi FIFA juga disebut tidak membuka ruang besar bagi tim yang telah tersingkir untuk menggantikan peserta yang mundur. Artinya, meski isu mundurnya Iran ramai diperbincangkan, peluang Indonesia untuk tiba-tiba tampil di Piala Dunia 2026 tetap sangat kecil. Pelatih Sassuolo, Fabio Grosso, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya setelah timnya meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Atalanta pada pekan ke-27 Serie A 2025-2026 di Stadion Mapei, Minggu 1 Maret. Kemenangan itu terasa spesial karena Il Nero Verdi harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-16 usai Andrea Pinamonti diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras terhadap Berat Jim City. Namun, alih-alih tertekan, Sassuolo justru tampil penuh determinasi. Ini pertandingan yang gila. Para pemain sudah menuliskan nama mereka dalam sejarah klub, ujar Grosso kepada De Accent Italia. Ia menyebut laga tersebut sebagai salah satu puncak pencapaian timnya, apalagi lawan yang dihadapi adalah tim kuat yang baru tampil di Liga Champions. 7 menit setelah kehilangan satu pemain, Sassuolo membuka keunggulan lewat gol Ismail Kone pada menit ke-23. Kejutan berlanjut ketika Christian Torstvedt menggandakan skor menjadi 2-0 di menit ke-69. Di lini belakang, duet Jay Aitzes dan Tarik Muharemovic tampil kokoh meredam gempuran Atalanta. Tim tamu hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui gol Yunus Musa pada menit ke-88.
Grosso memuji kerja keras seluruh pemain, baik starter maupun pengganti, yang mampu menjaga fokus sepanjang laga meski dalam tekanan. Tambahan 3 poin ini mengangkat Sassuolo ke peringkat ke-8 klasemen dengan 38 poin, memangkas jarak menjadi 7 angka dari Atalanta yang berada tepat di atas mereka. Pemain timnas Indonesia, Kevin Dix, mengirim pesan tegas kepada rekan-rekannya di Borussia Mönchengladbach agar tak cepat puas usai kemenangan penting atas Union Berlin. Menurutnya, hasil positif itu baru langkah awal dalam perjuangan panjang menuju akhir musim. Die Vollen akhirnya memutus tren tanpa kemenangan dalam 7 laga setelah menang tipis 1-0 di Borussia Park, Sabtu, 28 Februari 2026. Gol sematawayang lahir dari eksekusi penalti dingin Kevin Dix yang memastikan 3 poin tetap di kandang. Tambahan poin tersebut membawa Mönchengladbach naik ke peringkat ke-12 klasemen sementara Bundesliga dengan 25 angka, sekaligus menjaga asa menembus 10 besar. Dix menekankan bahwa kunci kemenangan terletak pada mentalitas dan totalitas di lapangan. Ia ingin semangat itu terus dipertahankan dalam setiap laga tersisa. Ini kemenangan penting untuk klub dan para supporter luar biasa kami. Kami memberikan hati kami di lapangan, ujarnya kepada Bild. Ia menambahkan, mentalitas kuat itulah yang harus menjadi fondasi tim ke depan. Tantangan berat sudah menanti. Dari 10 pertandingan sisa, ujian terdekat adalah lawatan ke markas Bayern München di Allianz Arena, 7 Maret mendatang. Dix pun mengingatkan timnya untuk terus berjuang di setiap meter lapangan dan menunjukkan determinasi yang sama setiap pekan jika ingin menutup musim dengan hasil maksimal. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke bobotoh Jakmania.